Bab 653. Qing Cheng, kamu bangun dengan cepat. Apakah kamu tersesat oleh geng jahat? Ruohwa air tinggal sesaat, mengguncang tubuh Chu Qing Cheng dengan tergesa-gesa dan berteriak. Namun, Chu Qing Cheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, kakak bela diri yang lebih tua, saya terpesona olehnya, tetapi saya mengajukan diri untuk. Omong kosong, bagaimana pikiran yang terobsesi bisa memiliki prinsip kesukarelaan? Air jika China tidak percaya, masih dengan keras kepala menatapnya. Tidak mungkin, Chu Qing Cheng tidak lagi pergi menemuinya, berbalik untuk melihat embun beku Nu, melambai, akankah mereka ke samping? Sebuah hati yang ketat, anak S2 orang ragu-ragu, setelah semua, musuh cinta ini bertemu, terutama cemburu, kota Chu Qing ini seharusnya tidak melakukan apapun kepada mereka. Namun, melihat wajah baik Chu Qing Cheng, itu seperti putri surgawi yang turun ke dunia tanpa niat jahat. Kedua gadis itu saling memandang dan berjalan tanpa sadar. Menarik mereka ke sisinya, Chu Qing Cheng tidak bisa menahan tawa, saya tahu bahwa Anda bersedia untuk tinggal bersamanya. Dalam hal ini, kita harus memahaminya, terutama tentang Ning'er. Ning'er, aku mendengar dari keluarga Luo. Setelah Zuofan menyelamatkannya, dia melupakannya, dan dia melepaskannya. Suara Chu Qing Cheng belum jatuh, Yongning telah menjadi cara pertama untuk mengangkat tangan. Chu Qing Cheng sedikit mengangguk, Anda memang tahu sesuatu, tetapi Anda sama sekali tidak tahu bagaimana dia mengalaminya saat itu. Pada saat itu, saya juga sangat tangguh, memaksanya untuk mengenali posisi saya di dalam hatinya. Dengan cara ini, Chu Qing Cheng Youyu menceritakan masa lalu, dari perjuangan 7 keluarga, Zuofan yang sangat dingin, hingga kematian Ning'er, kegilaan Zuofan, sepanjang hidupnya. Dan kemudian ke malam kepala putih, untuk membuat orang Yikuyu. Semua detail dapat dilihat dengan jelas. Kecuali fakta bahwa dia dan Zuofan masing-masing datang ke Suan Tianzong dan Mengsuzong, semua Chu Qing Cheng lainnya dijelaskan secara rinci. Seolah-olah mengatakan kisah mereka sendiri, dan seolah-olah mengatakan hal-hal Zuofan, tetapi mulut telah menggantung memori Zeng. Saat itu, saya tahu bahwa pria itu tidak berperasaan, dia hanya menekan dirinya sendiri. Jalan yang akan dia ambil ditakdirkan untuk menjadi jalan tanpa ampun. Mengapa saya harus menjadi penghalang baginya? Jadi saya pergi, jangan ingin dia di hadapanku, lagi-lagi menjadi penderitaan Ning'er saat itu. Singkatnya, jika dia baik-baik saja, aku akan puas. Dengan senyum dingin di mulutnya, Chu Qing Cheng menoleh dan menatap air Ruohwa. Untungnya, aku masih ada di hatinya. Jadi terakhir kali kakak perempuanku kembali dan berkata bahwa dia telah menanyakan tentangku darimu, dan saya puas. Semua wanita yang hadir tercengang. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa seorang pembudidaya iblis yang dingin seperti Zuofan telah mengalami jalan cinta yang begitu kasar. Di jalan itu, dalam menghadapi kebangkitan Ning'er, dia tidak terus bersikeras untuk memiliki, tetapi memilih cara terbaik untuk sisi lain, lepaskan. Demikian pula, Chu Qing Cheng juga memilih jalan terbaik untuk satu sama lain pada saat itu, lepaskan. Tiba-tiba, orang-orang tiba-tiba merasa bahwa meskipun kedua orang itu memiliki cara yang berbeda, yang satu positif dan yang lain jahat, tetapi gaya kerja mereka sangat mirip. Mereka berdua, tidak peduli jalan yang benar atau jalan yang jahat, benar-benar sama, kepercayaan dan keindahan. Untuk sesaat, hati semua wanita meleleh dengan cepat, dan mereka semua ingin berkumpul sekarang. Yun Shuang dan Yongning juga agak malu untuk menundukkan kepala. Dibandingkan dengan pemahaman Chu Qing Cheng, mereka tahu terlalu sedikit tentang Zuofan. Dalam hal ini, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk mengganggunya sepanjang waktu? Suan Shaoyu melihat semua ini, tapi giginya sudah patah. Kenangan kedua orang ini begitu dalam sehingga tidak mungkin bagi Chu Qing Cheng untuk sepenuhnya melupakan bocah itu. Dalam hal ini, peluang apa yang dia miliki? Begitulah. Tidak heran Tuan Chu tidak lagi kuat pada bocah itu sekarang. Dia telah memberikannya kepadanya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Sambil menghela nafas panjang, Xie Tianxiang berkata, tetapi tampaknya dia masih sangat kusut sekarang. Bagaimanapun, itu akan menjadi simpul di hatinya apakah cara jahatnya penting atau perasaan mendalam ini lebih serius. Tapi bagaimanapun, aku semoga dia bisa melepaskan ikatannya secepat mungkin dan menjadi lebih kuat. Kalau begitu,
Aku juga bisa mengikuti tujuan ini dan terus mengejarnya sampai selamanya. Alisnya tidak terasa goyang, semua wanita memandangnya, matanya sedikit aneh. Nima, kamu punya fondasi. Tubuh bukan karena menggigil, Xie Tianxiang menatap para wanita dengan mata aneh ini, ledakan yang tidak bisa dijelaskan. Mengapa? Apakah saya baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Pada saat yang sama, di luar halaman kecil tempat Xuan Tianzong menetap, di sudut terpencil, berdiri sosok yang bangga, tetapi itu adalah Zhu Ofan. Sudah lebih dari 3 jam sejak Xie Tianxiang masuk. Dia telah berdiri seperti ini. Saya hanya ingin tahu situasi Chu Qingcheng segera setelah mereka keluar. Wah! Tiba-tiba, suara menerobos udara, dan bayangan gelap tiba-tiba muncul di belakangnya, mengirimkan suara tua dan akrab. Pada saat yang sama, disertai dengan napas anggur yang kuat, hahaha jangan khawatir tentang gadis itu. Tiba-tiba, Zhu Ofan tiba-tiba berbalik untuk melihatnya, tetapi dia melihat seorang lelaki tua dengan hidung penyulingan biji-bijian. Dia menatapnya dengan wajah lucu, tetapi dia tidak diragukan lagi adalah seorang sarjana. Tuan, mengapa Anda muncul lagi? Bukan dari seorang Leng, Zhu Ofan memang luar biasa. Sambil tersenyum, Dan Xingsheng menolak berkomentar, hei, sudah lama saya katakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan saya di seluruh benua tempat saya ingin pergi. Mengapa, setelah berjalan-jalan di belakang Anda, apakah Anda punya komentar? Yah, aku tidak berani. Kamu bisa berjalan-jalan sesuka hati. Pipinya tidak terasa bergidik, Zhu Ofan mengimbanginya dengan tersenyum. Melihatnya dalam-dalam, Dan Xingsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan peregangan panjang dan berkata dengan senyum jahat, tanyakan apa itu cinta di dunia. Dan ajari orang bagaimana hidup dan mati. Nak, karena kamu menginginkan gadis kecil itu. Langsung ke atas dan ambil. Ada apa? Tuan, jangan bercanda. Anda harus tahu bahwa saya tidak memenuhi syarat. Alisnya sedikit bergetar, hati Zhu Ofan menghela nafas, menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Dia menganggukkan kepalanya dengan jelas, dan dia pikir itu adalah, oh, iya, kamu terlalu lucu. Dia punya 2 anak perempuan, tapi sekarang dia ingin yang lain. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk meminta lagi. Kalau tidak, apa yang harus dia lakukan? Anda ingin anjing tunggal di dunia berpikir? Tuan, jangan bercanda, Anda tahu maksud saya. Zhu Ofan tidak bisa tidak melihat lelaki tua itu dan menghela nafas. Yah, aku adalah jalan iblis. Aku berada di jalan tanpa ampun. Bagaimana aku bisa menggerakkan perasaanku? Jika itu benar-benar bergerak, bukan hanya diriku sendiri, tapi juga dia, kenapa? Dan sebelumnya, sudah ada contoh hidup. Setelah melihatnya dalam-dalam, Dan Xingsheng merasa jernih dan mengangguk. Lalu dia berkata dengan aneh, apa yang masih kamu lakukan di sini? Di jalan kekejaman, kamu masih menatap kamar gadis itu. Bukankah itu berbahaya bagi orang lain atau dirimu sendiri? Apa yang dikatakan tetua adalah, hanya saja beberapa hal telah terjadi, dan sangat sulit untuk menyerah. Sambil menghela nafas panjang, Zhu Ofan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya Zhu Ofan tidak pernah berutang perasaan manusia, hanya karena ada beberapa, sekali berutang, sangat sulit untuk dilunasi dalam hidup ini. Segera setelah alisnya terangkat, dia datang kepadanya sambil tersenyum, hei, ada cerita. Saya suka mereka, ceritakan dan dengarkan mereka. Saya akan memberi Anda beberapa saran. Mungkin saya akan membukakan Anda. Petik 2. Yah, bagus bagiku untuk mendapatkan beberapa saran dari para pendahuluku. Setelah memikirkannya sedikit, Zhu Ofan menarik napas panjang dan menatap Dan Xingsheng. Kemudian dia menceritakan kisah secara rinci tentang pertempuran antara 7 aliran pemikiran dan 100 aliran pemikiran. Itu urusanku untuk menyelamatkan Ning'er, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia terpaksa datang ke Xuan Tianzong demi Ning'er. Dia tidak tahu kondisi keras apa yang dijanjikan di belakangnya. Yah, aku tidak tahu kapan aku bisa melunasi persahabatan ini. Jika tidak jelas, aku akan kesal seumur hidupku. Zhu Ofan menggelengkan kepalanya dan ragu-ragu. Mendengar ini, Dan Xingsheng juga tampak bermartabat dan menghela nafas, aduh, itu wanita yang aneh. Untuk menyelamatkan persahabatanmu, dia rela terjebak.
Tidak heran kamu melihat bahwa dia diserang dan dilukai oleh kalajengking hijau, dan akan langsung menyerang rakyatnya sendiri. Cinta semacam ini benar-benar hebat. Saya tidak berpikir Anda harus membayar apapun kecuali membuat komitmen pribadi. Petik 2. Halo, Tuan, saya adalah Jalan Iblis. Aku tahu, tanpa ampun, hancurkan perasaan dan hancurkan keadilan. Tentu saja, Institut Fisiologi Danshin mengangguk, tetapi segera, dia tampak sangat serius dan berkata, "Nak, meskipun saya bukan seorang penyihir, saya belum mengerti jalan ajaib. Tetapi jalan utama mengarah ke langit, dan semua jalan mengarah ke tujuan yang sama. Saya masih mengerti kebenaran. Sejak jalan ke kejaman, Anda tidak memiliki cinta, bagaimana Anda bisa tanpa ampun?" Tidak, mengapa tidak? Sama seperti kita mengejar kebenaran langit dan bumi. Tetapi jika tidak ada kejahatan, mengapa itu benar? Anda tidak tahu apa yang jahat, dan bagaimana Anda tahu apa yang benar? Satu kebenaran. Seperti keadilan sekte surga dan bumi, dia berseru bahwa langit dan bumi memiliki kebenaran setiap hari. Tetapi berapa banyak dari mereka yang mengerti apa itu kebenaran? Tetapi jika Anda melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang jahat, Anda akan berpikir bahwa Anda adalah orang yang adil, generasi yang dangkal. Alisnya berkerut dalam, dan Zuofan memikirkannya. Dia tampaknya memiliki beberapa wawasan, tetapi dia tidak tahu banyak tentang itu. Seolah ada lapisan kabut di hatinya, menutupi hatinya untuk waktu yang lama. Ngomong-ngomong, bocah. Kemudian, dan Xinsheng melanjutkan, ada begitu banyak gadis di sekitarmu, tetapi perasaan untuk gadis ini benar-benar istimewa. Saya pikir Anda serius tentang dia. Tetapi setelah mendengarkan cerita Anda, saya memiliki beberapa keraguan. Apakah Anda merasa bersalah tentang gadis ini, atau apakah kamu benar-benar emosional? Alisnya tidak terasa bergidik. Zuo mengipasi wajah dengan warna ragu-ragu, tetapi dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Haha sayang. Mau tidak mau tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Murid melukis itu berkata dengan tenang, jadi saya akan mengajarimu cara. Sekarang tutup matamu dan ingat di mana saat yang paling damai, hangat dan bahagia. Menurut apa yang dia katakan, Zuofan perlahan menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, santai, mengingat masa lalu dan tenang di hatinya. Di antara semua jenis ingatan, hanya dua yang muncul di benaknya. 2 kali saat aku paling tenang. 1 di Gunung Wanshu, bersama Ninger dan Xie Tianyang. Haha, semoga kalian bertiga bahagia. Itu harus menjadi persahabatan kalian yang paling berharga. Bukan itu. Tidak ada alasan mengapa 3 orang bahagia. Selalu ada bola lampu di dekatnya. Haha, lain kali, di rumah yang rusak. Berapa banyak orang? Ini cara yang mendesak. 2. Pria dan wanita, perempuan, siapa dia? Lukisan itu melahirkan minuman besar, langsung ke hati Zuofan. Tiba-tiba membuka matanya, Zuofan menarik napas dalam-dalam, wajahnya berangsur-angsur menjadi berat. Menertawakannya, dan Xinsheng berkata, itu dia. Hatimu milikmu. Adapun apakah gadis ini perempuan, hanya kamu yang bisa memahaminya di hatimu. Hahaha. Sambil tertawa, dan Xinsheng berbalik dan menghilang, meninggalkan Zuofan berdiri di tempat yang sama, menghela nafas. Bagaimana dia harus bertindak? Bab 654. Selama 3 hari berturut-turut, Zuofan mengurung diri di sebuah ruangan kecil dan berbaring di sana dengan kaki di atas. Sejak melihat Xie Tianxiang 3 orang keluar hari itu, menanyakan situasinya, mengetahui bahwa penawarnya baik-baik saja, Chu Qingcheng telah pulih, dia kembali ke sini, itu saja. Bahkan jika hari ini adalah hari Zhongshan Dabi, dia terlalu malas untuk mengamati situasi musuh, hanya Yang Xia yang membawa sekelompok murid untuk menonton. Alisnya sangat berkerut, hati Zuofan ragu-ragu, otak mengingat kata-kata dan Qingcheng, tidak bisa berhenti menghela nafas. Dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Mungkin dia telah berjalan di jalan tanpa ampun ini terlalu lama, dan telah terbiasa dengan hari-hari ketika dia sendirian dan bebas dari rintangan. Tetapi Tuhan membuat lelucon besar padanya, kelahiran kembali, sehingga dia harus memiliki lebih banyak ikatan. Dia tidak dapat kembali ke karir sihir murni sebelumnya. Apakah ini trik atau ujian? Mungkin Yun Xuanji benar.
Ini adalah kesempatan baginya untuk kembali ke jalan iblis. Hanya saja jalan ini terlalu aneh baginya untuk tahu bagaimana harus pergi. Sebaliknya, lebih mudah untuk berjalan di jalan ajaib yang sederhana sebelumnya, tetapi jalan itu tidak dapat mendorongnya ke jalan pamungkas. Nah, apa yang harus saya lakukan? Sejak zaman kuno, cara jahat memperhatikan kekejaman dan kasih sayang akan terseret. Tapi tanpa kasih sayang, bagaimana kita bisa tanpa ampun? Ini terlalu kontradiktif. Jika Anda menganggap emosi sebagai percobaan menginjak jalan ajaib, apakah emosi ini masih murni? Bisakah kita menyebutnya memiliki cinta? Ini hanya sebuah kegunaan. Namun, apakah bisa dipotong tanpa alasan? Jika terputus dalam waktu singkat, dapatkah Anda menyebut kebenaran? Sial, jika kita menganggap ini sebagai percobaan, hampir tidak ada cara yang benar. Mau tidak mau menepuk dahinya, hati Zuofan tidak hanya tertekan, ragu-ragu, tidak tahu bagaimana mengikuti cara mereka sendiri, atau mengikuti pikiran mereka sendiri, hanyut dengan arus. Biarkan saja. Jika demikian, bisakah dia kembali ke jalan ajaibnya sendiri lagi? Saya takut dia akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh. Hati meledak tak berdaya, Zuofan tidak tahu bagaimana harus bertindak. 3 hari penuh adalah dilema yang belum pernah dia temui sebelumnya. Hanya karena jalan sebelumnya sangat sederhana. Tidak, Zuofan, sekelompok kuda hitam lain telah muncul. Sebelum menantang 3 yang pertama, saya khawatir kita bahkan tidak bisa melewati rintangan yang ketiga. Tiba-tiba, teriakan keras berkokok terdengar. Pekarangan. Ketika Zuofan mendengar ini, dia tahu itu adalah pria gemuk itu lagi, jadi dia memalingkan matanya yang putih dan, kesal, mengabaikannya. Dia berbalik dan melanjutkan pemikirannya sendiri. Menyentuh. Namun, dia ingin bersih, tetapi di mana yang bisa membuatnya melakukannya? Dengan suara keras, dia mendobrak pintu dan datang kepadanya dengan tergesa-gesa. Sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya, dia berkata, "Bocah bau, ini matahari terbenam dan senja. Kenapa kamu masih tidur di sini? Ketika kamu mati, akan ada banyak kesempatan untuk tidur. Sekarang kita dalam masalah besar." Apa masalahnya? Hanya saja kami telah memilih 3 sekolah menengah besok. Tidak apa-apa, iya, benar. Melihat penampilan Zuofan yang linglung, Yang Sa tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dan berkata dengan tergesa-gesa, "Bocah bau. Kamu tidak pergi untuk melihat pertandingan besar dari 3 sekolah hari ini. Apakah kamu tahu hasilnya? Tidak tertarik, Anda." Hati tidak merasakan stagnasi, roh jahat yang membuat wajahnya bergetar, sudut mulutnya tertarik, dia hanya menekan amarah di hatinya, dan mencoba untuk tenang. Kamu tidak tahu. Itu sangat mudah dan nyaman. Jika Anda telah melihat 3 pertandingan besar, itu pasti jauh lebih bermartabat daripada wajah saya. Di kepala 3 sekolah, Sekte Dewa Pedang hampir melawan langit. Dari 10 murid di atas panggung, semuanya adalah Tuan Huaxu, termasuk teman lamamu terakhir kali, yang baru saja menembus ranah Huaxu. Zuofan mengingat dengan hati-hati. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk samar, "Oh ya, saya tidak melihatnya dengan cermat terakhir kali. Sekarang saya memikirkannya, dari momentumnya, dia benar-benar memasuki ranah Huaxu. Dia dulu adalah seorang fanatik seni bela diri, dan seorang penyihir seni bela diri. Tapi itu di luar dugaan saya bahwa dia bisa memasuki ranah Huaxu begitu cepat. Tampaknya sumber daya budidaya Zhongshan Zong memang cukup. Selamat. Selamat untuk adikmu. Apakah kamu masih tega mengucapkan selamat kepada teman lamamu? Dia adalah ancaman terbesar kita sekarang." Namun, begitu dia mengangkat dahinya, Yang Sa merasakan dorongan untuk memotong Zuofan menjadi beberapa bagian. Namun, dia menolak, "Saudara, Anda adalah pemimpin kami. Apakah Anda ingin menjadi lebih positif? Sekarang barisan Sekte Dewa Pedang tidak kurang dari 3 yang terakhir. Apakah Anda tahu hasil dari 3 pertandingan besar kali ini?" Tanda tanya. Tidak peduli pertempuran individu atau perang kelompok, klan Dewa Pedang memenangkan seluruh pertempuran, tetapi Sekte Jiwa Iblis dan Surga Xingzong tidak memenangkan pertandingan. Petik 2. Alis angkat, Zuofan adalah beberapa tanah yang aneh untuk melihatnya, jadi sapi? Itu dia. Alisnya sedikit bergetar, dan Yang Sa tampak bermartabat dan menghela nafas. Di masa lalu, bahkan jika Jian Shenzong adalah yang pertama dari 3 sekolah di sekolah menengah,
Kekuatannya satu tingkat lebih tinggi dari dua sekolah lainnya. Tidak mungkin untuk dihancurkan. Satu sama lain seperti ini. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika tiga sekolah pertama memiliki keunggulan mutlak atas tiga sekolah teratas, mereka tidak dapat menang tanpa kehilangan 1 poin. Tetapi kali ini, mata Yang Sa penuh dengan kesedihan. Terutama pedang Wen Tao yang lembut. Hari ini dia penuh dengan keinginan dan jelas tidak memberikan kekuatan penuhnya. Seluruh klan Dewa Pedang juga disembunyikan. Setelah itu, dia juga menatap kami dan menunjukkan senyum yang provokatif. Jelas, dia sama sekali tidak takut pada kami atau Anda. Dia harus siap berurusan dengan Anda nanti. Itu yang paling saya khawatirkan. Oh, begitu. Aku benar-benar harus memperhatikannya. Mengangguk sedikit, Zuofan juga memiliki wajah serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu aku harus menggunakan aturanku yang tak terkalahkan, dan aku tidak bisa kalah. Mata tidak terasa cerah, Yang Sa dengan cara sayap periode wajah. Oh, Anda masih memiliki aturan yang tak terkalahkan, katakan untuk mendengarkan. Jika kita tidak melawannya, kita tidak akan kalah. Sudut mulutnya tidak terasa terangkat, Zuofan terkekeh dan berkata, kalau tidak, kita bisa memilih 3 yang tengah. Dan 3 yang terakhir tidak akan memikirkannya. Ketika dia tidak bisa menahan kepulan pipi, Yang Sa segera meledakkan amarahnya dari matanya. Dia tidak tahan lagi. Dia berkata dengan suara keras, Zuofan, apakah ini aturanmu yang tak terkalahkan? Oh, siapa bilang kamu ingin memilih 3 sekolah pertama, tapi sekarang kamu takut ketika bertemu Sekte Dewa Pedang. Hal macam apa? Petik 2. Menguap panjang, Zuofan tidak setuju, perlahan berbalik, mengabaikannya. Dia memiliki lebih banyak kekhawatiran untuk dipecahkan. Bagaimana dia bisa menjaga mereka? Adapun kepentingan klan, dia tidak terlalu peduli. Dia bisa membawamu ke 3 sekolah menengah. Dia telah mencapai tujuannya dan memenuhi kesepakatan He Xiewu Yue. Dia masih ingin pergi ke sekte ketiga. Haha, Anda bisa melakukannya sendiri? Melihat Zuofan sangat bosan, Yang Sa terdiam dan menghela nafas dalam hatinya. Pria ini benar-benar mementingkan diri sendiri. Dia melakukan segalanya sesuai dengan suasana hatinya. Saat dalam suasana hati yang baik, bersemangat tinggi, bisa memberi Anda segala cara untuk menembus langit. Ketika Anda dalam suasana hati yang buruk, Anda akan segera melepaskan pekerjaan Anda. Ini benar-benar menjengkelkan dan tidak berdaya. Pembantu rumah tangga Zuo, pemujaan Yang Sa, orang-orang Tian Xingzong datang menemuimu. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Kuilang tidak tahu kapan dia datang ke sini. Melihat wajah merah Yang Sa dan leher tebal serta penampilan malas Zuofan, dia tahu bahwa mereka telah bertengkar lagi. Mereka tidak berani melakukan kesalahan. Mereka hanya bisa mengetuk pintu dan membungkuk. Alis cemberut, Yang Sa menatap Zuofan dengan satu mata. Dalam hati ragu, kami datang ke sini berhari-hari, kedua belah pihak tidak melawan apa tatap muka. Hari ini garis orang bagaimana bisa datang? Wah, ini belum berakhir. Aku akan membicarakannya nanti. Aku akan keluar dan melihat-lihat dulu. Dia memukul bahu Zuofan dengan keras. Yang Sa mendengus dan pergi. Zuofan tidak mengatakan ya dan memutar mulutnya. Tetapi ketika Kuilang tidak berani mengganggunya dan harus menutup pintu dengan hati-hati untuk pergi, Zuofan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera memanggilnya kembali. Tunggu, Kuilang. Kamu masuk. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Petik 2. Ya, apa yang kamu inginkan dari pengurus rumah tangga Zuo, katakan saja. Kuilang bergegas masuk dan membungkuk. Dia melambaikan tangannya perlahan. Zuofan ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian dia tiba-tiba menyerahkan wajahnya dan berkata, Kuilang, kamu dan pasanganmu harus sangat mesra. Kalau tidak, kamu tidak bisa menyerah untuknya dengan risiko kematian. Oh, sentimental, kebencian kosong sejak zaman kuno. Ya, ayolah, aku tidak membiarkanmu membaca puisi untuk mengekspresikan emosi. Ketika Kuilang mendengar pertanyaan Zuofan, dia hanya melihat ke langit dan menghela nafas. Dia menyelanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya ingin bertanya padamu, kamu tahu bahwa jalan jahat itu tanpa ampun. Mengapa kamu masih memiliki yang itu bersamamu? Begitu alisnya bergetar, Kuilang menatapnya dalam-dalam.
Kemudian dia menghela nafas tanpa daya dan menggelengkan kepalanya. Pembantu rumah tangga Zuo, saya tahu bahwa ada aturan di klan. Anda tidak dapat dipindahkan. Tetapi perasaan hal ini, begitu itu datang, akan seperti sungai yang pecah, sehelai rambut. Di luar kendali, tidak bisa berhenti. Saya adalah orang dari masa lalu, jadi saya lebih memahami rasanya. Pahit dan manisnya melekat di pikiran saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak pernah menyesalinya, bahkan ketika saya dimasukkan ke dalam kamar portir. Yah, apakah kamu salah paham? Aku tidak berbicara tentang Zonggui. Aku hanya mengatakan bahwa cara iblis itu tanpa ampun. Sulit untuk melanjutkan kata cinta ini. Mengapa kamu menanamnya tanpa ragu-ragu? Setelah memandangnya dengan bingung, wajah Kuilang menjadi aneh. Pelayan Zuo, meskipun saya adalah murid iblis, saya benar-benar belum memikirkan apa itu sihir. Ikuti saja orang-orang di sekitar Anda dan lakukan apa yang Anda inginkan. Ada masih aturan yang tidak bisa dilanggar. Itu saja. Saat itu, saya takut dia akan menderita banyak hukuman. Jangan merasa tinggal sebentar. Zuofan sedikit mengangguk, jelas. Untuk Kulang yang hanya berlatih seperti biasa dan tidak pernah benar-benar melangkah ke ambang jalan setan, dia tidak akan mempertimbangkan untuk melangkah di jalan di masa depan. Sebaliknya, dia tidak akan mempertimbangkan terlalu banyak. Memikirkan hal ini, Zuofan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa bahwa dia agak konyol. Dia bertanya kepada anak laki-laki itu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu apa itu jalan dan apa itu iblis. Dia hanya mengikutinya. Tetapi karena ini, Zuofan iri padanya, dapat memilih tanpa hati, tidak perlu terlalu khawatir. Yah, kamu keluar dan biarkan aku diam lagi. Dengan lambaian, Zuofan mengirimnya pergi. Dia mengangguk sedikit. Kuilang membungkuk lagi dan berjalan keluar. Tapi dia tidak mengambil beberapa langkah. Dia ragu-ragu dan menoleh ke Zuofan. Dia ragu-ragu dan berkata, "Pelayan Zuo, saya tidak tahu harus berkata apa. Untuk memahami cara jahat ini, saya tidak dapat membandingkan dengan Anda dan Yuan. Tetapi ada satu hal yang telah saya alami secara mendalam. Yaitu, ketika saya berlatih, saya memilih cara yang jahat daripada cara yang benar. Saya tidak ingin terikat oleh begitu banyak aturan tentang cara yang benar. Tapi sekarang Anda tidak tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya pikir Anda mengikat diri sendiri. Kenapa? Aku dari masa lalu. Aku benar-benar tidak perlu terlalu memikirkannya. Yah, mengapa kamu begitu bijaksana sekarang? Tubuh tidak merasakan zeng. Zuofan tampaknya memiliki pemahaman yang jelas, menatapnya dalam-dalam penuh warna kejutan. Karena malu untuk menggaruk kepalanya, Kuilang menolak untuk menjawab, saya tidak dapat dibandingkan dengan kebijaksanaan pengurus rumah tangga Zuo, tetapi sayalah yang datang ke sini, haha. Bab 655. Niat asli dari cara jahat adalah untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak terkendali. Tetapi untuk mengejar jalan yang jahat, dia diikat. Ini sungguh kontradiksi. Melihat sosok Kuilang yang jauh, Zuofan tercengang. Ternyata masalah lama belum terpecahkan, dan kekhawatiran baru lahir di hatinya. Sialan rencong, beraninya kamu memandang rendah Lao Su dan mengatakan bahwa Lao Su tidak layak untuk berbicara dengannya. Bagaimana kamu bisa begitu masuk akal? Namun, ketika Zuofan mengerutkan kening dan berpikir keras, dia tiba-tiba mendengar suara penuh keluhan. Kemudian, dengan suara keras, pintu rumah ditendang terbuka lagi. Yang Saki masuk, memandang Zuofan, menunjuk keluar, dan berkata, Zuofan, orang-orang Tian Xingzung ingin melihatmu, keluarlah dengan cepat. Apa yang mereka lakukan saat melihatku? Alis tidak terasa seperti memilih. Wajah Zuofan tidak dapat dijelaskan. Anda memimpin tim untuk beribadah, jangan bilang Anda tidak baik. Siapa bilang tidak? Bajingan ini meremehkan orang lain, Yang Sa juga mengerutkan kening. Tetapi akhirnya dia tidak berdaya, tetapi mereka menamai Anda. Sehingga Anda dapat pergi dan melihat Anda. Bagaimanapun, itu adalah yang pertama dari 3 sekolah Tianyu yang melindungi negara. Tidak baik untuk menyangkal wajah. Petik 2. Mau tak mau memutar matanya, Zuofan menghela nafas dan pergi ke depan. Yang Sa memimpin di depannya, dan segera datang ke halaman kecil di depannya. Di sana, keempat sosok itu berdiri dengan santai, melihat sekeliling,
sementara harimau hantu dan yang lainnya menjaga dan menemani. Pekaranganmu benar-benar cukup kecil, tetapi tidak heran bahwa perawatan 3 keluarga berikutnya, haha. Salah satu dari mereka, seorang pemuda di Lingluo, menggoyangkan kipas lipat. Melihat sekeliling dan tertawa. 2 pemuda berbaju hijau lainnya mendengarnya, tetapi mereka juga tertawa dan melihat ke arah harimau hantu, penuh cemoohan. Hanya ada satu lelaki tua dengan rambut putih, matanya sedikit terpejam, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menatapnya dengan dingin. Harimau hantu dan yang lainnya melihat ini, hati marah, tetapi ada 2 pemujaan Yinsa untuk dilihat, tidak nyaman untuk menyerang. Zuofan dan Yang Sa datang dari jauh, tetapi mereka tidak merasakan kerutan di alis mereka. Mereka berkata dengan cara yang terpencil, hari ini, Singsung datang ke sini untuk mengambil barang-barang. Lihat tatapan arogan itu. Aku tidak tahu tentang itu, tetapi kita seharusnya tidak ada hubungannya satu sama lain. Aku akan mencari tahu apakah kita pergi dan melihatnya. Berikan Zuofan kedipan, suara bahasa rahasia Yang Sa. Mengangguk sedikit, mereka berjalan lurus ke depan dan dengan cepat mendatangi mereka. Melihat pengurus rumah tangga Zuo datang, harimau hantu dan yang lainnya dengan cepat membungkuk ke satu sisi, dan keempat orang yang datang ke sini semua memandangnya bersamaan. Terutama lelaki tua itu, yang matanya cerah dan menatapnya dengan erat. Setelah melihatnya dalam-dalam, pemuda itu mengetuk kipas lipat di tangannya dan memerintahkan, kamu adalah kuda hitam dari 3 pertandingan besar berikutnya, Zuofan. Aku bertemu denganmu di perang pertama antara kamu dan Xuan Tianzong. Tapi kamu tidak melakukannya saat itu. Aku tidak tahu seberapa kuat kamu. Tapi itu benar-benar sombong. Mengetahui bahwa saya sombong, saya masih berpura-pura dipaksa di depan saya. Apakah Anda mencari pertarungan? Tetapi memalingkan matanya, Zuofan menolak berkomentar dan berkata sambil tersenyum, di sana-sini, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke sini, tetapi Anda harus menemukan saya secara langsung. Haha, bukan apa-apa. Hanya saja kami pernah mendengar bahwa kamu selalu nakal, dan kamu telah dimanjakan oleh klan sendiri. Aku tidak berpikir kamu bisa mendengarkan apa yang disembah oleh tetua. Jadi aku ingin untuk mengatakannya kepada Anda secara langsung. Sudut mulutnya menyeringai, dan pemuda itu menatap Zuofan dengan cemoohan di matanya. Kelopak mata bergetar, Zuofan juga mencibir. Sekarang dia akhirnya mengerti niat pihak lain dan datang untuk memukulnya. Namun, itu hanya kasus 3 sekolah dalam 1. Apakah Anda cocok? Melihat bahwa dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, anak kecil itu berpikir bahwa Zuofan terkejut dengan momentumnya. Dia segera menjadi lebih arogan dan tertawa, hahaha, jangan gugup. Saya tidak bermaksud apa-apa, namun, Anda juga harus jelas tentang hasil pertandingan besar hari ini di antara 3 sekolah. Anda harus memiliki nomor di saya khawatir Anda akan terbawa suasana untuk sementara waktu. Saya ingin mengingatkan Anda tentang ini. Di bawah hati tidak merasakan Lin, keajaiban Ceezong orang tampaknya telah memahami artinya, kulit tiba-tiba tenggelam. Hanya Zuofan yang tidak tahu apa maksudnya, tapi dia masih terlihat bingung. Apa hasil dari 3 pertandingan besar hari ini? Alisnya bergetar, Zuofan tertawa. Wajah pemuda itu menjadi mendung. Dia memandang Zuofan dan berkata, kamu tahu mengapa? Apakah kamu membunuh Tian Xingzong kami? Bahkan jika pertempuran Suang Longhui Tian Xingzong kami tidak baik, dan kami direduksi ke akhir dari 3 sekolah menengah, kami tidak sebanding dengan kalian bertiga selanjutnya. Oh ternyata Dabi ada di bawah. Aku khawatir kami akan menjemputmu segera setelah kami melakukannya. Aku datang untuk memohon belas kasihan dengan jijik untuk meringkuk mulutnya. Zuofan akhirnya tahu tujuan dari mereka datang ke sini, dan dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benar-benar anjing pudel. Namun, Anda harus mengambil sikap untuk meminta bantuan. Anda masih terbuka seperti sebelumnya dan menggigit secara acak, tetapi tidak ada yang mau memperhatikan Anda. Petik 2. Berani. Namun, begitu suara Zuofan jatuh, 2 teriakan marah keluar dari mulut pemuda itu, dan yang lainnya keluar dari mulut lelaki tua berambut putih itu. Momentum yang kuat tiba-tiba mendekati Zuofan. Orang tua itu marah dan memukul kepalanya. Namun, mata Zuofan menyipit dan dia tidak takut akan hal itu. Seperti paku, Zuofan terjebak di tempat yang sama,
menunggu orang tua yang tidak tahu bagaimana mati. Anda demensia pikun. Menyentuh. Namun, ketika lelaki tua itu hendak datang ke Zuofan, tiba-tiba terdengar suara keras. Saya tidak tahu kapan, Yang Sa tiba-tiba memblokir di depan Zuofan, dan lelaki tua di telapak tangan. Pada saat itu, kedua belah pihak mundur 5 langkah, dan kemudian mereka bisa berhenti. Orang tua itu memelototi Yang Sa dengan marah, tetapi Yang Sa melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha Penatua Ki, maafkan aku. Zuofan tidak pergi menonton perang hari ini. Tahu tentang situasi sekte Anda. Dia tidak bersalah. Dia tidak bermaksud menyinggung sekte Anda. Saya harap Anda akan memaafkan saya." Petik 2. Yah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah? Apa maksudnya setelah itu? Dan siapa anjing Engri Hama? Sesepuh Ki dengan cara yang dingin. Nah, ini. Tidak menyadari stagnasi, Yang Sa hanya bisa tersenyum malu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zuofan adalah wajah tidak peduli penampilan, masih jalan santai, bahwa Anda datang hari ini adalah apa? Kami di sini hari ini untuk memperingatkanmu, jangan terlalu menantang. Jika kamu cukup baik, kamu akan menerimanya segera setelah kamu puas. Dia memelototi Zuofan dengan keras, dan tuan muda itu memarahi dengan keras. Setelah mendengar ini, Zuofan mencibir lagi, apakah ini berbeda? Jika kamu tidak takut pada kami, bagaimana kamu bisa datang ke sini untuk membuang-buang nafas? Singkatnya, kamu takut. Tapi sekarang kamu takut, kamu harus bertindak sebagai jika kamu takut. Jangan pura-pura memaksaku di depanku. Aku tidak mau makan yang seperti ini. Anda. Matanya merah, dan pemuda itu gemetar karena marah. Kemudian dia mengedipkan mata pada dua pemuda berbaju hijau. Mengangguk sedikit, dua pemuda berbaju hijau tiba-tiba bergegas ke Qi Changlong, Bai Lian dan Kalajengking Hijau, 3 master terkuat dari sekte strategi sihir. Dua mata tidak merasakan koagulasi, 3 orang tahu bahwa kedua orang ini adalah triple master, dan kekuatan mereka sendiri sama, tidak berani mengabaikan, buru-buru melawan. Tetapi pada saat ini, kedua pria itu tiba-tiba kosong dan menghilang. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di depan mereka dan memukul mereka dengan satu tangan. Bang bang bang. Tiba-tiba, 3 suara keras terdengar, dan 3 orang Qi Changlong sudah diserang dan terbang keluar satu demi satu. Dan 2 bayangan hijau itu, tapi sekejap, kembali ke tempat asalnya, seolah tidak pernah meninggalkan tempat yang sama. Alisnya bergetar. Hati Zuofan terkejut, menggumamkan suara, apakah formasi serangan gabungan lagi? Ini peringatan. Jika kamu berani naik ke panggung tanpa mengetahui hidup dan matimu, maka jangan salahkan aku karena tidak mengingat persahabatan melindungi negara dan klan patriarkal. Bawahanmu akan tanpa ampun. Dengan senyum dingin, pemuda itu melambaikan tangannya dan pergi bersama yang lebih tua dan 2 pemuda berbaju hijau. Hanya Qi Changlong, yang berdiri perlahan, menatap mereka dengan kebencian di mata mereka, dan perlahan pergi. Renungkan sedikit, ekspresi wajah Zuofan acuh tak acuh, suara samar, ingin memberi mereka wajah. Beri mereka wajah kentut, dan ketika kita menarik mereka dari kuda, kita adalah Zhongshan Zong, dan kita masih perlu memberi mereka wajah. Dengan jijik, Yang Sa mendengus, Zuofan, ingatlah untukku, anak laki-laki paling sombong barusan, bernama Ren Chong, adalah putra Lord Ren dari Sekte Tianxing. Selama kamu tidak membunuhnya, kamu bisa mengajar dia pelajaran apapun. Adapun yang lain, Anda dapat melakukannya sesuai keinginan Anda. Namun, 2 pria berbaju hijau, bernama Chong San Lin, mempraktikkan formula bayangan hutan gunung. Tubuh mereka tidak pasti, tetapi mereka tidak mudah untuk berurusan dengan. Hari ini, mereka hampir mendapat 2 poin dari Sekte Pedang Dewa. Sayangnya, mereka bertemu dengan pedang lembut Wen Tao. Jika tidak, menurut skor total, mereka mungkin telah mengalahkan Sekte Jiwa Iblis dan memasuki kursi kedua dari Sekte ketiga. Bagaimanapun, klan Jiwa Iblis hanya 1 poin lebih tinggi dari mereka. Terima kasih untuk Sekte Jiwa Iblis, biarkan bocah ini melindungi bagian bawah. Aku tidak akan menendangnya keluar dari Zong Zong ketiga. Dengan senyum dingin, Zuofan menunjukkan senyum jahat dan berbalik untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Dia berkata, besok, Anda akan bergabung dengan saya dalam tantangan.
Mengaum. Dengan teriakan, mereka semua bersemangat. Setelah pertempuran, pengurus rumah tangga Zuo akhirnya ingin bergerak lagi. Bocah sombong Tian Xingzong, kamu sudah mati. Di sisi lain, 4 orang rencong sedang dalam perjalanan kembali, dan mereka gembira. Rencong tidak bisa berhenti arogan dan berkata, Penatuaki, sepertinya bocah itu tidak istimewa. Ketika Anda membantunya, dia bahkan tidak bisa bereaksi. Dia benar-benar bodoh. Chong San dan Chong Lin memberikan tangan mereka untuk murid-murid itu, tapi dia tidak punya waktu untuk membantu mereka. Sepertinya kita terlalu khawatir, haha. Ternyata apa yang baru saja mereka lakukan, di satu sisi, adalah untuk memperingatkan keajaiban Ceezong, dan di sisi lain, mereka juga bermaksud untuk mencoba. Lagi pula, mereka belum benar-benar melihat tangan Zuofan. Mereka selalu ingin tahu tentang itu. Namun sayangnya, mereka tidak hanya tidak mengetahui alasannya, tetapi juga memprovokasi kemarahan binatang buas yang ganas, dan membuatnya bersiap untuk menggigit mereka. Ini adalah tragedi bahwa Anda tidak bisa mati jika Anda tidak mati. Sayangnya, mereka tidak tahu. Bab 656. Namun, dikatakan bahwa Zuofan membunuh semua murid Sekte Hewan Yu dengan satu pukulan, dan Komandan Kompi mati di tangannya. Saya tidak berpikir bahwa ketika saya menghadapi tangan saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bereaksi. Alis sangat berkerut, keraguan hati lama Ki. Ketika Rencong melihatnya, dia melambaikan tangannya dan tertawa, hahaha Penatuaki, jangan khawatir tentang itu. Zuofan hanyalah kultivasi 3 kali lipat Tuhan. Seberapa kuat itu? Sebagian besar rumor di pasar sombong. Kalau tidak, ketika Zongqi pergi untuk melihat penampilannya, mengapa bocah itu berpura-pura takut untuk melanjutkan? Diperkirakan dia hanya menggertak. Dia ingin mengintimidasi para murid dari 3 sekolah untuk menyerah sesegera mungkin, jadi bahwa dia dapat mengambil tawaran. Ini adalah perang psikologis. Ini adalah skema kecil. Itu tidak layak disebut. Adapun kematian Master Sekte Pengendali Binatang, Mahaguru Suanglong juga secara terbuka menyatakan bahwa dia melanggar aturan Akademi Suanglong dan mulai secara pribadi kepada para tamu. Dia dibunuh oleh Master tertinggi berjanggut hitam itu sendiri. Apakah itu terkait dengan bocah ini selama setengah sen? Diperkirakan dia merilis rumor untuk menakut-nakuti orang-orang pemalu itu. Saya Rencong, tetapi saya tidak dapat dengan mudah ditipu seperti ini. Haha. Petik 2. Rencong sangat bangga dengan senyumnya. Penatuaki menatapnya dan berpikir sedikit. Dia juga sedikit mengangguk, memuji, Anda memiliki pendapat yang bagus. Memang masuk akal. Yah. Sepertinya saya sudah tua, dan saya hampir dibutakan oleh susunan pesona anak laki-laki itu. Tentu saja, yang disebut ombak sungai Yangtze mendorong ombak ke depan, haha. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Rencong memandang kedua pemuda itu dan berkata, baguslah mereka tidak bermain dalam tantangan besok. Jika kamu melakukannya, kalian berdua akan membunuh Zuofan dan mematahkan dukungan spiritual mereka. Sehingga semua orang di tempat kejadian akan tahu bahwa ini gadis pembohong. Dan kemudian berurusan dengan orang lain. Apakah kamu mendengarku? Ya Pak, sedikit mengangguk, 2 orang harus bersama. Dia menganggukkan kepalanya dengan puas, dan Rencong memiliki senyum nakal di wajahnya. Setelah besok, semua orang akan tahu bahwa mereka semua tertipu oleh mitos kekuatan yang dibuat oleh bocah ini, dan mereka tidak menyadarinya. Satu-satunya yang bisa melihat semua kebenaran adalah aku, Rencong dari Tian Xingzong. Bahkan jika saya tidak bisa mencapai puncak dalam hal kekuatan, saya harus menjadi yang teratas dalam IQ. Pagi-pagi keesokan harinya, ada lautan orang di medan perang. Karena itu adalah 3 tantangan tengah, dan semua orang dari 3 balapan terakhir datang ke sini lagi. Hanya saja kali ini, mereka harus memperhatikan 2 orang. Salah satunya secara alami adalah kuda hitam dalam legenda, dan 3 perwakilan kekuatan super berikutnya, penggemar ajaib Ceezong Zuo. Orang lain, mereka lebih memperhatikan, tidak hanya kekuatan pribadi mereka, tetapi juga kekuatan klan secara keseluruhan tidak dapat diremehkan, yang pertama dari 3 sekolah. Sekte Pedang Dewa yang dipimpin oleh pedang lembut Wen Tao. Melihat status 3 klan terakhir yang belum dipindahkan selama ribuan tahun, kali ini akan bergetar.
Orang yang naik bukanlah Sekte CE Sihir, tetapi Sekte Dewa Pedang. Tapi aku tidak tahu, siapa yang akan jatuh? Di bagian atas tribun, Wu Qingqiu terkekeh, melihat sosok yang telah turun ke bawah satu demi satu, tertawa dan mengeluarkan suara. Yan Mo tidak tahu kapan uang itu datang, dengan cara yang ringan, ini masih perlu dikatakan, untuk mengatakan siapa yang paling mungkin jatuh pada tiga, dan hanya surga dan bumi keadilan. Yang membiarkannya selalu menjadi yang terakhir. Petik 2. Oh, kamu sangat yakin, ini yang terakhir kali ini? Alisnya tidak terasa terangkat, Wu Qingqiu menoleh untuk melihat Yan Mo terkekeh. Tentu saja, dia mengangguk, tetapi iblis tidak setuju, tentu saja, setiap saat, terutama kali ini. 2 balapan pertama dari 3 balapan terakhir benar-benar dalam persaingan antara kami dan Anda. Siapa yang terakhir? Potong. Yah, aku tidak peduli yang mana yang di bawah, bahkan jika kita berada di bawah. Aku hanya berharap bocah itu bisa bermain dengan cepat, bertarunglah denganku, kuharap. Itu adalah nasib musuh alami. Jangan berkelahi, itu tidak realistis. Bosan menguap, sisik daun menatap tajam ke medan perang di sana, dengan santai. Setelah melihatnya dalam-dalam, Yan Mo tiba-tiba berkata, "Nak, aku tiba-tiba ingin bertarung denganmu." Anda. Juling meliriknya, sisik daun meremehkan untuk mengerucutkan bibir, "Kamu tidak layak, pergi." Kamu. Ketika Wu Qingqiu melihatnya, dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Wah. Pada saat ini, suara memecah langit naik, dan sosok sesepuh hakim muncul di platform pertempuran lagi. Kemudian dia membungkuk ke kekosongan dan memeluk tinjunya dan berkata, "Selamat datang kedatangan dua penguasa tertinggi." Selamat datang di yang tertinggi. Ketika yang lain melihatnya, mereka membungkuk ke platform tertinggi. Dengan sosok tertinggi Suanglong tiba-tiba muncul di atas panggung, mengangkat tangannya untuk membantu orang-orang dan kemudian duduk, dan tertinggi berjanggut hitam berkata dengan lemah, "Ayo pergi." Murid dari 3 sekolah menengah dan 3 sekolah berikutnya, masuk. Saat diinstruksikan, hakim langsung meminumnya dengan keras. Kemudian, orang-orang dari Sekte Dewa Pedang, Sekte Jiwa Iblis dan Tian Xingzong semuanya memasuki lapangan. Kemudian, Xuan Tianzong dan Meng Zong mulai bermain satu demi satu, berdiri di kedua sisi. Melihat Zuofan berdiri di depan tim lagi, dan tidak mundur ke tempat istirahat seperti sebelumnya, kerumunan tidak merasakan cahaya di depan mereka. Sudah jelas bahwa dia akan bertarung. Yan Mo, Wu Qingqiu, dan yang lainnya memandangnya dengan penuh semangat, terutama Wu Qingqiu. Dia benar-benar ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki bocah lelaki ini, yang dianggap sebagai lawan terbesar dalam hidupnya oleh adik monsternya. Wen Tao melihat Zuofan di sisi yang berlawanan, tetapi sudut mulutnya melengkung. Matanya penuh semangat juang, dan dia membuat suara samar, "Zuofan, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Kali ini, saya akhirnya bisa melihatnya. Tapi saya tidak tahu apakah itu sesulit itu. Seperti yang dikabarkan, apakah kamu tidak tahu kapan kamu memukulnya?" Memutar matanya, Zuofan memutar mulutnya. Wen Tao tidak menyadari Leng, tetapi juga dengan senyum mengangguk, "Cara tetap, baiklah, aku menunggumu." Han Yunfeng memusatkan pandangannya pada Zuofan, tetap tidak bergerak, merenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, "Saudara Zuo, saya sudah mendengar begitu banyak. Saya putra tertua dari klan Jiwa Iblis." Dingin besar kecil. Sebelum Han Yunfeng selesai berbicara, Zuofan mengucapkan kata-katanya, yang membuat semua orang dari Sekte Jiwa Iblis dan Sekte Sihir CE tertawa tanpa henti. Dia batuk dengan canggung. Han Yunfeng berkata dengan lemah, "Di Han Yunfeng bawah, karena ayah kami lebih ketat, kami hanya memberi nama 3 saudara laki-laki kami setelah usia 5 tahun. Kami dapat melihat kekuatan keputusan itu. Hanya cukup kuat untuk memiliki nama, 2 lainnya adalah nama kode. Jadi aku satu-satunya yang punya nama. Mereka baris kedua dan ketiga. Oh, ayahmu benar-benar tanpa ampun, layak menjadi tuan dari klan jahat." Zuofan mengangguk dengan jelas, tetapi segera ada sedikit keraguan. Karena patriark itu tanpa ampun, apakah dia memiliki perasaan untuk ketiga putranya? Sayangnya, cara iblis benar-benar tak terduga. Sulit untuk memahaminya untuk sementara waktu. Han Yunfeng menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan lemah,
Awalnya, aku ingin bertarung denganmu kali ini. Tapi pikirkanlah atau lupakan saja, mengetahui bahwa kita tidak bisa melakukannya adalah tidak bijaksana. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa penyesalan, jika Anda ingin menantang, kami akan membuka pintu ke Sekte Jiwa Iblis, dan kami tidak akan pernah memenuhi tantangan itu. Alis bergetar, Zuofan menatap Han Yunfeng dengan satu mata, sedikit mengangguk. Anak laki-laki ini benar-benar pria yang hebat. Itu juga seorang patriark, tetapi tidak seperti seseorang. Memikirkan hal ini, Zuofan memandang Ren Chong di sisi lain. Tetapi dia hanya menatapnya dengan wajah menghina dan suara samar. Bodoh, kamu semua ditipu olehnya. Dia hanya menggertak. Apakah kamu percaya itu? Tanda tanya. Memotong. Terkekeh dan menggelengkan kepalanya, Zuofan merasakan hidungnya dalam diam. Ketika Mahaguru Suanglong melihat Zuofan di atas panggung, dia tercengang. Kemudian dia saling memandang dan sedikit menunjuk kepalanya, yang merupakan persetujuan. Awalnya, mereka berpikir bahwa kekuatan Zuofan terlalu kuat, yang mungkin tidak cocok untuk pertempuran awal. Tetapi setelah menonton pertandingan antara tiga sekolah, mereka menemukan bahwa kekuatan murid masing-masing sekte tidak lemah kali ini. Jika Zuofan tidak berperang, sihir Ceezong tidak memenuhi syarat untuk menantang sama sekali, yang tidak sesuai dengan prinsip pertarungan adil mereka. Jadi, mereka setuju dengan tantangan itu. Ketika dia melihat ke Suangzun, dia melihat bahwa mereka melihat diri mereka sendiri dan sedikit menganggukkan kepalanya. Zuofan tahu bahwa Suangzun telah memberikan izin, dan dia akhirnya memutuskan. Mulai saat ini, larangan dicabut. Dalam 3 sekolah perang berikutnya, Xuan Tianzong memenangkan pertempuran individu, dan sihir Zezong memenangkan perang kelompok. Menurut aturan Asosiasi Naga Ganda, Xuan Tianzong hanya dapat menantang perang individu, sedangkan sihir Ceezong hanya dapat menantang perang kelompok. Apakah kedua belah pihak siap untuk menantang Tiga Tengah? Petik 2. Jenggot sesepuh hakim bergetar tertiup angin, melihat ke kedua sisi dan berbicara dengan keras. Tetua Awan Xuan Tianzong pertama kali menyembah, Sekte Xuan Tian kami selalu memimpin Tian Xingzong. Kali ini, kami kadang-kadang memenangkan tempat pertama dalam pertempuran pribadi dari 3 sekte berikutnya. Kami hanya berharap untuk menjaga gerbang ini dengan tubuh kecil ini. Untuk menghindari sekte lain bersikap kasar kepada anggota Sekte Zhongshan. Oleh karena itu, kami Xuan Tianzong tidak akan pernah menantang. Petik 2. Penjilat. Ketika dia mengatakan ini, mereka semua merasa mual dan mau tak mau melemparkan pandangan mata putih ke arahnya. Anda tidak tahu malu untuk bisa mengatakan sanjungan telanjang seperti itu ketika Anda cukup tua? Apa yang kamu lakukan untuk Tian Xingzong? Ini lebih baik daripada Doglek. Ruohua Air dan wanita lain mendengar ini, tetapi juga tidak bisa menahan pipi panas, menghadapi mata publik yang mencemooh. Wajah mereka memerah. Melihat mata sesepuh Xiang Yun, dia penuh dengan keluhan. Sekte Xuan Tian kami juga merupakan keluarga besar. Bagaimana kita bisa begitu nakal dan memohon untuk orang lain, seperti anjing pesek? Hanya Ren Chong yang tampaknya memakan set ini, sedikit menganggukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi kekanak-kanakan. Tapi Zuofan melihat ini, itu adalah pandangan yang mendalam pada Penatua Awan, diam-diam mengangguk. Penatua Yun ini benar-benar tidak tahu malu. Dia memiliki sikap laozi, namun, dia berpikir begitu, tetapi tidak ada rasa menghina, melainkan kekaguman. Dari pembalikan perang, Zuofan telah melihat bahwa yang lebih tua tidak sederhana, sabar dan penuh perhitungan. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk menang, dia berpura-pura tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi begitu dia memiliki kesempatan untuk berbalik, dia pasti akan menangkapnya untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, meskipun dia mengatakan begitu sedikit kata-kata jujur dan tidak tahu malu, tampaknya dia adalah pelayan yang paling berbahaya. Begitu kota tuan rumah tidak bisa menahannya, dia akan membalikkannya dan memakannya untuk pertama kalinya. Ini adalah hal yang nyata, regangkan dan tekuk, pandangan yang dalam padanya, mata Zuofan menyipit, diam-diam mengangguk. Kemudian, tetua hakim melihat ke arah Sekte Ce Sihir. Sebelum Yang Sa membuka mulutnya, Zuofan maju selangkah dan berteriak, itu masih perlu dikatakan, perang. Jika Xuan Tianzong masih pada tingkat yang hanya bisa menghasilkan,
maka sekte sihir CE sekarang tidak perlu membungkuk lagi. Dan sekarang saatnya untuk menendang sekte arogan di kepalanya dari tahta 3 sekte yang melindungi negara.